Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto, CP. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan bagaimana Yesus mengutuk pohon ara, dan juga pada bagian kedua, Yesus mengusir orang-orang yang berjualan di Bait Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pohon ara yang tidak berbuah karena musimnya belum tiba pada saat itu. Tetapi Yesus mau menegaskan bahwa apa yang dikatakan ini menunjukkan bahwa pohon yang tidak berbuah itu tidak menghasilkan suatu berkat atau rahmat kepada kita, kepada orang yang ingin menikmati hasil buahnya. Ini menunjukkan juga kritik terhadap para ahli Taurat dan juga orang Farisi, di mana mereka mempunyai sikap yang munafik, yang tidak membuahkan hasil. Bagaimana hal itu mungkin? Mungkin terjadi karena apa? Kemunafikan itu tidak menghasilkan buah, justru akan meredam segala kebenaran yang terselubung di dalam diri dan juga akhirnya mengkerdilkan nilai-nilai rohani dan apa yang dimilikinya, sehingga kebaikan itu tidak terwujud. Bahkan kebaikan itu hanya kedok kata-kata tetapi tidak dilakukan. Itulah yang dialami oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat atau imam-imam kepala. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus mau menunjukkan bahwa apa yang dilakukannya ini adalah suatu peringatan bagi kita semua, bagaimana ketika kita tidak melakukan kebaikan, itu tidak akan membuahkan hasil. Karena apa? Karena kita dibatasi oleh kejahatan kita dan kita tidak melakukan hal yang baik dan membawa berkat bagi sesama. Hal itu juga dikaitkan dengan orang-orang di Bait Allah, di mana mereka menjual harta bendanya, yaitu di dekat Bait Allah. Dan ini menunjukkan bahwa pada saat itu keadaan di zaman Yesus, di mana ketika berjualan itu menunjukkan bahwa itu menghalangi orang untuk berdoa, menghalangi orang untuk fokus kepada Tuhan, sehingga mereka mengalihkan perhatiannya pada harta benda, pada apa yang dijualnya. Maksud Yesus membersihkan Bait Allah ini yaitu supaya Tuhan itu dinomorsatukan, bahwa Tuhan yang ada di dalam Bait Allah itu harus disembah dan juga dimuliakan karena kebaikannya tercurah dalam hidup sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa ketika kita menghadap Tuhan, itu tidak ada kedok bisnis ataupun mengambil keuntungan dari apa yang ada di dalam gereja atau apa yang ada untuk pelayanan, supaya ketika kita membaktikan diri kepada Tuhan, itu sungguh-sungguh kita dengan setulus hati dan juga tidak menyalahgunakan kepentingan gereja untuk menguntungkan pribadi, sehingga pelayanan itu menjadi terganggu dan akhirnya orang tidak sampai kepada Tuhan, justru karena pemahaman mereka akan keuntungan itu lebih memuaskan diri pribadi dan juga akhirnya menjauhkan diri dari Tuhan, sehingga apa yang dilakukannya justru membuat pribadi itu semakin terkungkung pada harta yang menguntungkan sementara tetapi tidak membawa kepada keselamatan. Inilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, yang dihalau Yesus, yang diusir Yesus, bahwa kita ketika menghadap Tuhan perlu fokus dan tidak mengikat hal-hal yang membebani kita, yang membuat kita ragu untuk bertemu Tuhan, yang membuat kita tidak bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita dihadapkan dengan kecemasan, ketika kita dihadapkan dengan tantangan atau halangan dalam diri kita, ketika kita berdoa, itu akan menghalangi kita untuk melihat
rahmat dari Tuhan, untuk melihat kebaikan Tuhan, sehingga rasa yang tidak karuan atau kita tidak bisa memfokuskan pada Tuhan itu justru menghalangi kita untuk melihat Tuhan secara lebih baik. Dan apa efeknya? Yaitu kita tidak akan melakukan hal yang baik pula. Karena apa? Karena kita tidak melihat kebaikan Tuhan ketika kita berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita perlu memahami bahwa ketika kita berdoa, kita itu juga mengikut sertakan rasa dan juga mengikut sertakan pribadi dan tindakan kita. Ketika kita hanya berdoa dalam kata-kata saja, tidak membawa serta hati atau tindakan kita, itu justru akan sia-sia, seperti pohon ara yang tidak berbuah. Karena apa? Karena dari doa kita sebenarnya itu mengalir tindakan apa yang baik. Ketika doa-doa kita yang diungkapkan itu sungguh-sungguh mengenai kebaikan, justru kita akan melakukan kebaikan itu secara tulus, dan juga Tuhan pastinya akan memberkati sehingga menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini sungguh merupakan berkat bagi kita ketika Yesus mengingatkan kita akan suatu buah dari perbuatan baik kita, perbuatan yang benar, dan juga diharapkan memberikan berkat kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita diingatkan Yesus ini justru sebagai tanda bahwa kita nantinya mempersiapkan diri untuk melakukan kebaikan setiap hari, melakukan kebaikan juga dalam lingkungan keluarga kita, lingkungan sekitar kita, masyarakat kita. Kita bawa nama Yesus itu sebagai buah, yaitu membuahkan hasil yang baik, sehingga kita menjadi berkat dan tidak mendapatkan kutukan seperti Yesus mengutuk pohon ara. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kiranya apa yang kita maknai dalam hidup ini memberikan kita sebuah peneguhan bahwa kita sebagai murid Kristus, kita didorong untuk melakukan kasih yang merupakan buah dari apa yang kita doakan, kita mohonkan, sehingga menjadi berkat bagi sesama. Semoga Tuhan memberkati. Amin.